Kami juga mantan pesantren, Bapak Ibu yang terhormat. Kami mengaji bahkan semenjak dari kecil, sampai juga mengaji tamat SD, sampai mengaji bahkan sampai ke Mesir. Kami tidak mendapatkan apa yang sedang kita rasakan pada hari ini. Malah tumbuh rasa sombong, rasa ujub, rasa macam-macam hal-hal yang tidak baik. Maka dengan mengamalkan ihsan ini, akidah kita yaitu barulah terasa ahlus sunnah wal jamaah. Pengamalan hukum syara tertanam dan bercahaya di dalam batin kita. Walaupun sedikit-sedikit kita sedang belajar, Bapak Ibu yang terhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Yang mulia dan yang dimuliakan oleh Allah, yang kita cintai dan yang sangat mencintai kita, Abuya guru kita bersama, serta Inyak dan Umi, kita berdoa agar beliau sehat-sehat saja, panjang umur, dibantu perjuangannya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita muliakan para guru-guru kita, para alim ulama, sekalian, dan yang istimewa bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang terhormat, juga dalam momen yang seperti ini, itu momen peringatan Isra wal Mi'raj ini, yang sama-sama kita tahu dan sering kita mendengar bahwasanya sebelum Isra Mi'rajnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu, kejadiannya di Masjidil Haram, Nabi bersama paman beliau dan anak paman beliau. Beliau itu dibangunkan oleh Jibril, Bapak Ibu yang terhormat, lalu dibelah dadanya, lalu dicuci dada beliau, hati beliau yang sebenarnya tidak kotor, dicuci hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu dimasukkan iman dan hikmah. Dan pada hari ini, Bapak Ibu yang terhormat, kita ambil pelajaran dari ceritanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa pada hari ini, inilah yang sedang dilakukan oleh Abuya. Sedang dibelah dada kita, dicuci hati kita, dimasukkan ke dalam hati kita ini bukan hanya setengah-setengah, dimasukkan ke dalam dada kita Islam, iman, dan ihsan, sehingga tumbuh amal yang melahirkan hal, tumbuh rasa takut, bukan takut kepada alam, bukan kita bergantung kepada alam. Bagaimana kita hanya bergantung dan takut kepada Allah. Tumbuh harap, tumbuh rindu, tumbuh cinta hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang terhormat, seperti apa yang kita dengar daripada guru-guru kita, Abi Junaidi, Wali Nangro, Alubili, mantan-mantan pesantren. Kami juga mantan pesantren, Bapak Ibu. Kami mengaji bahkan semenjak dari kecil, sampai juga mengaji tamat SD, sampai mengaji bahkan sampai ke Mesir.
kami tidak mendapatkan apa yang sedang kita rasakan pada hari ini. Malah tumbuh rasa sombong, rasa ujub, rasa macam-macam hal-hal yang tidak baik. Maka dengan mengamalkan ihsan ini, akidah kita yaitu barulah terasa ahlus sunnah wal jamaah. Pengamalan hukum syara tertanam dan bercahaya di dalam batin kita. Walaupun sedikit-sedikit kita sedang belajar, Bapak Ibu yang terhormat. Kita saksikan umat dewasa ini, baik dia itu dari kalangan masyarakat biasa, baik dia dari kalangan pemerintah, bahkan sampai kepada tengku-tengku dan para ulama-ulama sekalipun. Banyak tergantung kemauan mereka kepada alam, sehingga timbul kesyirikan, timbul kenifakan. Padahal semua apapun yang terjadi ini tidak berlaku kecuali kemauan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan bergerak walaupun sebiji zarah sekalipun kalau tidak dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga tumbuh kesombongan, tumbuh kedengkian. Maka oleh karena itu, Bapak Ibu yang terhormat, ajaran tauhid tasawuf ini, di dalam ajaran tauhid tasawuf dan tauhid sufi ini, Abuya membelah dada kita, mencuci hati kita. Dengan apa dicuci, Bu? Itulah dengan zikir ratib serebe. Banyak-banyak kita berzikir. Likulli syai'in misqalun wa misqalul qalbi dzikrullah. Jangan sampai kita terlambat, Bapak Ibu yang terhormat. Diingatkan kepada kita, wa man a'radha 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatun dhanqa wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapa-siapa yang berpaling daripada zikir, jangan sampai kita berpaling daripada zikir, berpaling daripada tempat-tempat zikir, tempat-tempat zikir yang sudah dicap jempolkan oleh Rasulullah sebagai kebun-kebun surganya. Jangan kita berpaling daripada zikir, jangan kita berpaling daripada tempat zikir, dan jangan kita berpaling daripada ahli-ahli zikir. Siapa yang berpaling daripada itu, maka Allah akan memberikan kehidupan yang sempit kepada orang itu. Dan pada hari kiamat, orang itu akan dihasyar oleh Allah dalam keadaan buta. Dan juga Bapak Ibu yang terhormat, Abuya sampaikan di dalam makalah ini, dengan zikir ratib seribu ini, untuk kita dapat menyerahkan zat kita hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Jangan kita bertawakal kepada istri, jangan bertawakal kepada suami, jangan bertawakal kepada pangkat, kepada kebun sawit dan lain sebagainya. Tapi kita bertawakallah, bersandarlah dengan sepenuh-penuhnya, zahir dan batin kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini untuk mendapatkan ini, Ibu-ibu, Bapak-bapak yang terhormat, setelah hati kita dicuci oleh guru kita, setelah hati kita, dada kita dibelah oleh guru kita, dibersihkan hati kita oleh guru kita, sehingga masuklah nur iman, masuklah nur hikmah, masuklah nur ma'rifat. Kita hidup dengan Allah, mati pun dengan Allah. Hidup kita dengan kalimat tauhid, kalimatu haqqin 'alaiha nahya. Kita hidup dengan kalimatul haq ini, wa 'alaiha namut, dan dengan kalimat ini kita mati. Dan insya Allah juga dengan kalimat ini nanti kita dikumpulkan oleh Allah, termasuk di dalam golongan orang-orang yang aman. Dan Bapak Ibu yang terhormat, ada sebahagian menuduh yang macam-macam. Dia tidak paham, dia itu karena kebodohannya menuduh yang bukan-bukan. Sebenarnya ini adalah ilmunya daripada Abuya Mudawali, diwariskan oleh Abuya kita. Boleh lihat kitab Tanwirul Anwar. Banyak murid-murid santren hari ini
yang mengaku murid-muridnya Abuya Mudawali, tapi dia tidak mengenal kitab Tanwirul Anwar, apalagi dia memahami kitab Tanwirul Anwar. Ini sebenarnya dia menjelek-jelekkan tauhid tasawuf sama dengan dia menjelek-jelekkan Abuya Mudawali Al-Khalidi. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Mudah-mudahan kita dipelihara oleh Allah, diampunkan dosa-dosa kita, disehatkan badan guru kita, dipanjangkan umurnya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurang dan lebih kami mohon maaf. Dan Allah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.